Assalamualaikum. Jumpa lagi guys bersama podcast Galuh Tapakur. Kita berpikir, kita ada. Sebuah acara yang mengupas masalah-masalah sosial secara santai tapi tetap ilmiah. Bersama saya, Lin Didi Dila. 20 April 2019, pasangan Haye dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ciamis periode 2019-2024 dengan membawa visi mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Visi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Ciamis 5 tahunan RPJMD Ciamis 2019-2024. Setidaknya ada 110 program yang termuat dalam RPJMD Ciamis 2019-2024 untuk mewujudkan visi mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Namun, di awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia dikejutkan dengan munculnya pandemi COVID-19 yang sangat mempengaruhi semua lini kehidupan manusia, terutama di bidang ekonomi. Pandemi COVID-19 juga telah mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, termasuk di Kabupaten Ciamis. Apalagi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang termuat dalam RPJMD 2019-2024 disusun sebelum adanya COVID-19. Oleh karena itu, asumsi-asumsi yang dipakai ketika menyusun program pembangunan dalam RPJMD tersebut otomatis belum mengakomodir dan mempertimbangkan adanya COVID-19. Lalu bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Ciamis mengatasi dampak pandemi COVID-19 tersebut, terutama dalam bidang ekonomi? Kalau dihubungkan dengan program-program yang ada dalam RPJMD Ciamis 2019-2024,
Inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, sangat ahli di bidangnya, sangat menguasai di bidangnya, Kepala Bapeda Kabupaten Ciamis, Bapak Haji Andang Firman, STMT. Sehat, apa kabar? Alhamdulillah. Ini sedang sibuk apa sekarang di Bapeda ini? Bapeda alhamdulillah sekarang sudah selesai. Pertama perubahan APBD 2020 sudah selesai. Kemudian menginjak kepada APBD 2021. Alhamdulillah kami tanggal 16 November telah disepakati RAPBD, tinggal evaluasi Pak Gubernur. Dan sekarang juga Bapeda Ciamis sedang menyusun rancangan awal untuk evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024. Hatur nuhun tos kesalahan Bapeda. Ini optimis APBD untuk 2002 hiji bisa diketok 31 Desember maksimal. Alhamdulillah. Kalau kemarin sudah selesai dibahas di DPRD dan sudah dilaporkan di DPRD tanggal 16 tepatnya, tinggal evaluasi Pak Gubernur. Mudah-mudahan 3 hari kita selesaikan dokumennya untuk disampaikan ke Pak Gubernur. Biasanya kita 14 hari kerja. Oke, siap. Nah, dan terakhir mudah-mudahan tanggal 16 Desember APBD Kabupaten Ciamis sudah dibahas kembali di DPRD. Oke. Sip. Mudah-mudahan lancar Pak Kaban. Amin. Ya, Pak Kaban. Di prolog tadi saya sudah menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi terhadap berbagai kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi. Nah, masalah-masalah yang muncul di masyarakat sekarang terkait ekonomi, misalnya terkait dengan lapangan kerja. Nah, bagaimana Bapeda sendiri sebagai perencana di Kabupaten Ciamis ini melihat dampak pandemi COVID ini terhadap penyediaan lapangan kerja? Karena alhamdulillah waktu pasangan HY mencalonkan diri, salah satu programnya adalah menciptakan 10.000 lapangan kerja. Nah, kami dan masyarakat tentu ingin tahu, karena sekarang sedang hangat-hangatnya dampak pandemi COVID terhadap lapangan kerja, bagaimana perencanaan program tersebut sejak awal sampai progresnya sampai sekarang ini? Hatur nuhun Kang Din. Jadi ya seperti ini, kita tahu semuanya bahwa secara nasional, internasional, bahkan daerah sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang secara kasat mata atau kita ketahui sendiri di Kabupaten Ciamis perkembangannya sampai saat ini sudah mencapai 250 lebih. 2 minggu kemarin sudah 252, saya belum kontak lagi angka yang rilis yang terbarunya. Itulah yang terkonfirmasi positif. Nah seperti itu. Di awal Maret begitu diinformasikan oleh Pak Presiden bahwa COVID masuk ke Indonesia, nah mulai itulah negara kita Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis berstrategi bagaimana kita minimal menghadapi COVID ini. Strategi awal adalah bagaimana kita meminimasi penyebaran seperti itu. Nah, sehingga berdampak pada sistem penganggaran kita. Kurang lebih kita di refocusing itu 267 miliar, sangat besar. Seperti itu angkanya, apalagi kegiatan fisik. Kegiatan fisik yang akan membantu sebagai katalisator kegiatan ekonomi, sosial, dan masyarakat. Itu sangat berdampak sekali, seperti itu. Sehingga kita hanya mengandalkan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah, walaupun ada beberapa kegiatan strategis juga dibatalkan, kemudian juga DAK untuk kesehatan dan pendidikan masih utuh, seperti itu. Itu yang pertama gitu. Kemudian khusus ketenaga kerjaan, diuntungkannya itu Kabupaten Ciamis itu sebagian besar
bermata pencaharian di bidang pertanian. Betul, ya. Seperti itu. Sehingga memang kalau dirasakan terasa ya terasa seperti itu. Tetapi alhamdulillahnya pertanian tidak begitu signifikan, tapi adalah penurunan dari tingkat misalkan pada bulan Juni, bagaimana hasil peternakan kita tidak bisa didistribusikan ke Bandung Raya sampai dengan karena adanya lockdown. Nah, sehingga terjadi harga ayam itu sampai turun sama sekali. Nah, seperti itu. Itulah dampaknya seperti itu. Sehingga alhamdulillah dengan semakin adanya kemajuan teknologi, minimal terinformasikan dulu pengembangan kopi seperti apa, sehingga ada kebijakan lebih lanjut. Nah, itu di bidang pertanian. Nah, ini terkait dengan pertanyaan awal saya tadi, pembukaan 10.000 lapangan kerja ya. Kalau saya lihat data 2019, ini mayoritas pekerjaan penduduk Ciamis itu wira swasta, kemudian disusul dengan petani, buruh tani, dan pegawai di bawahnya. Nah, ini kembali, apa latar belakang Pemda dalam hal ini sebagai bagian perencanaan Bapeda ya, memprogramkan pembukaan 10.000 lapangan kerja ya? Ya, baik. Pertama, seiring berkembangnya BUMDes. Kalau BUMDes satu desa aja 10 orang, saya yakin tidak sampai dengan 5 tahun 10.000 tercapai. Ya, pertama itu. Kedua juga ada dua konsep sebetulnya 10.000 pengembangan tenaga kerja itu. Yang pertama adalah menyiapkan tenaga kerja. Kerjanya bisa di Ciamis, bisa di luar Ciamis. Yang pasti siap pakai tenaga Ciamis. Dan dinas itu diberikan program. Pertama adalah melatih, kemudian mencari peluang lapangan kerja. Seperti itu. Makanya sebetulnya 10.000 itu bukan angka yang besar. Kalau lihat dari peluang, Kang Din. Seperti itu. Ditambah lagi, Pak Bupati juga tadi contohnya BUMDes saja. Ditambah lagi mengembangkan wirausaha baru. Nah, seperti itu. Oke, jadi latar belakangnya karena memang sangat sederhana sekali. Ada peluang. Ada peluang. Terkait misalnya tadi dari sisi BUMDes saja sudah bisa tercapai ya 10.000 itu. Nah, kemudian jadi tujuan program penciptaan 10.000 lapangan kerja itu lebih spesifik seperti apa? Sebetulnya yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja, menciptakan entrepreneur wira swasta baru. Nah, seperti itu. Sehingga satu orang wira swasta tahun baru bisa meng-hire lagi nanti teman-temannya yang lain. Seperti itu. Maka program yang kedepankan itu ya pelatihan. Nah, seperti itu. Itu yang kedua dengan memakan tentunya karena nyambungnya di Ciamis itu Pak Bupati itu mengembangkan pemanfaatkan potensi lokal. Dua kekuatan potensi lokal itu. Yang pertama untuk pariwisata. Ya, untuk pariwisata karena kenapa? Ciamis memiliki keanekaragaman destinasi khususnya wisata alam. Sehingga kalau dikolaborasikan antara aktivitas pertanian peternakan dan aktivitas pariwisata, saya yakin akan sangat membuka peluang lapangan kerja baru. Jadi tadi dasarnya sudah sangat kuat ya, ada opportunity, peluang dan tadi punya kekuatan di kitanya. Nah, tapi untuk pelaksanaannya kan butuh berbagai input ya. Misalnya terkait SDM yang siap mendukung terhadap penciptaan 10.000 lapangan pekerjaan tersebut. Kemudian terkait dengan alokasi anggaran dan terkait dengan hal lain. Nah, untuk SDM Pak gimana? Siapa Pemda untuk mendukung 10.000? Sebetulnya kalau lihat dari rata-rata lama sekolahnya, Ciamis masih setingkat kelas 2 semester 6. Ya, rata-rata mas sekolah untuk penduduk di atas 18 tahun. Tapi kalau penduduk sekolah udah di atas 13 tahun seperti Ciamis sudah sekolah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai pengembangan SDM itu dilaksanakannya sekarang itu ada rempugan. Makanya tematik. Yang kita tematik. Kenapa tematik? Itu tadi suatu masalah akan selesai apabila kita dirempuk oleh berbagai macam kekuatan. Nah, seperti itu. Pertanian mengembangkan sumber daya juga.
Kemudian Perindak mengembangkan sumber daya juga. Kemudian tenaga kerja mengembangkan tenaga. Tetapi tentu saja harus ada yang bertanggung jawab ini, Kang Din. Ya. Di pendidikan ada LPK. Ya kan ya. Kemudian di Dinas Pemuda Olahraga ada latihan pemuda kreatif. Ada. Tetapi tetap harus ada pengampunya. Karena ada yang mengevaluasi. Oleh karena itu di Snaker tentu saja tenaga kerja di sektor. Walaupun aktivitasnya di berbagai OPD, tetapi informasi apa sih yang dibutuhkan? Misalkan di Snaker punya informasi di luar Ciamis membutuhkan tenaga kerja di bidang apa? Itu informasi silakan diinformasikan. Yang kedua, pertanian kita sebetulnya butuh apa nih tenaga kerja kita? Pembudidaya ikan, itik atau yang lainnya. Nah itu sehingga sasaran tembaknya jelas. Nah itu yang menganalisis dinas tersebut. Nah, terkait dengan tadi sumber daya manusia ya, saya kalau lihat data ini penduduk Ciamis kan 1,4 juta. Ini usia produktif itu sangat tinggi, Pak Kaban ya, 68,70%. Jadi 974.000 usia penduduk Ciamis itu 15 sampai 64 tahun, berarti usia produktif. Ini justru bonus demografi tapi sekaligus tantangan ya. Kalau tidak di manage dengan baik, tadi akan menimbulkan banyak pengangguran ya, terutama dengan tadi kebijakan program pembukaan lapangan kerja. Bagaimana nih strategi Pemda Ciamis menghadapi bonus demografi ini? Yang pertama tentu saja demografi ini merupakan suatu kekuatan lah anggapnya ya. Satu kekuatan dan kita bagaimana memanfaatkannya. Kita punya potensi alam yang berlimpah, tapi kalau tidak tahu mau seperti apa dan isunya seperti apa pemanfaatan sumber daya alam itu ya percuma saja. Oleh karena itu tadi tetap kita domainnya di pertanian. Nah, pertanian kita. Makanya pertanian kita mau dibawa kemana sebetulnya? Dari mulai hulunya misalkan mencetak tenaga. Karena kan pertanian kita kan walaupun dominannya di padi sawah kan ya. Nah, seperti itu. Makanya Dinas Pertanian memberi tantangan ke depan itu kita punya potensi jagung. Kenapa nggak tidak kita kembangkan jagung? Oleh karena itu dalam pengembangan kawasan cepat tumbuh ya, kita ada dua konsep. Yang pertama pengembangan lumbung padi. Ya, di wilayah Lakbok, Banjarsari, Pamarican, Banjaranyar, kemudian Purwodadi. Di sana akan dilihat butuh apa untuk pengembangan lumbung padi. Salah satunya adalah misalkan padi sawah karena memang sering banjir Lakbok, otomatis salah satunya adalah pembangunan embung dan penyediaan sarana banjir, satunya pompanisasi. Dan mudah-mudahan itu tadi dengan karena orang Lakbok menyampaikan kalau misalnya saja kami bisa panen dalam 1 tahun 2 kali, insya Allah Lakbok makmur. Sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian di sana kita di wilayah utara punya agropolitan. Di Caur Beti kita akan mengembangkan ayam sentul. Kemudian di Lumbung kita mengembangkan ikan nila. Kemudian di atas lagi di Panumbangan kita mengembangkan jagung, Sukamantri kopi dan cabai merah. Sebetulnya itu peluang-peluang bagi masyarakat untuk membuka lapangan usaha. Walaupun sekarang sudah ada, tinggal sekarang kolaborasi. Pemda itu menyiapkan apanya? Masyarakat sudah ada, tenaga kerja sudah ada. Tinggal sekarang mau apa sih? Nah itu yang pertanyaan kami sehingga peluang-peluang bisnis inilah yang akan nanti kami tangkap oleh Dinas Perindak mau mengembangkan apa. Kita udah punya lokalnya. Apakah nanti sertifikat halalnya atau mesin apa yang akan dibutuhkan di wilayah tersebut? Kemudian tenaga kerja butuh apa di sana selain dia sebagai petani agar di waktu senggang mereka juga bisa mengelola apa. Kemudian juga misalkan dinas peternakan perikanan apa yang akan dikembangkan. Betul. Nah Pak Kaban, ini menarik ya, potensi Ciamis itu di pertanian, tapi kalau lihat dari evaluasi misalnya di RPJMD justru penduduk yang statusnya pekerjaannya petani itu semakin menurun, jadi lebih banyak ke wira swasta. Nah itu. Ini gimana ya, fenomena apa yang kayak gitu? Ya pertama ini, kalau pertanian kan diistilahkan juga pekerja banyak juga dulu itu pihak jasa keuangan itu
susah diakses oleh petani. Karena kenapa? Usaha pertanian itu dianggapnya ya, dianggapnya usaha yang tidak menentu. Ya kan seperti itu. Padahal kalau kita berhitung bisnis, ya bisnis di pertanian sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Taruhlah perikanan. Saya maksudnya menggeluti bidang perikanan di air sama ikan lele. Dalam 28 hari aja sudah bisa panen. Ya seperti itu. Sebenarnya bukan tidak menentu, terukur sebenarnya pertanian itu. Tinggal kita mau fokus, kita kuasai hulu dan hilir. Nah yang jadi masalah itu adalah bagi petani kita itu pada saat panen booming, ya harga murah, ya biasanya. Nah sekarang musim hujan panen nih naik, harga turun, berarti tidak ada yang penyangga atau menjamin kestabilan harga. Nah otomatis itulah sudah saya sampaikan ke Dinas Perindak bagaimana dan berbagi tugas nanti. Jadi kalau pertanian itu ngurusnya masalah peningkatan dan kualitas produksi. Ya. Pertanian peternakan itu kualitas dan kuantitas produksi. Nah yang menjual dan menganeka ragamkan hasil produksinya silakan Perindak. Jadi lamun enak pertanian ngurus pasarna oke mal pananganna panjang ting gitu nya. Abe anu tanagana kuat tong paranjang ting abe teu ngemplat lah gitulah cek Sundana mah. Jadi kembali ke tema awal, Pak Kaban. Penciptaan lapangan 10.000 penciptaan 10.000 lapangan kerja itu sangat optimis karena dengan kekuatan yang ada ya. Nah, terkait dengan sarana prasarana pendukung itu. Nah, itu. Gimana itu? Memang pertama di BLK kita ya, untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja kita merupakan suatu PR. Nah, walaupun kita dibantu juga oleh BLK Kabupaten Bandung. Oleh karena itu sebagian PR. Beberapa aktivitas atau pengadaan alat latih yang penting. BLK ada berapa Pak sekarang? BLK cuma satu. Baru satu. Tinggal alat-alatnya. Ketersediaan alat-alatnya mau seperti apa. Jadi apa yang dibutuhkan sebetulnya di Ciamis butuh naon, lamun di luar Ciamis butuh naon. Tapi saya yakin teman-teman di Dinas Tenaga Kerja udah menganalisis kebutuhan tenaga kerja sana dan apa yang harus dilatih oleh untuk masyarakat Kabupaten Ciamis, khususnya masyarakat yang siap kerja. Oke. Kapan? Jadi taruhlah misalnya kalau 10.000 ini target di RPJMD, kalau dibagi kan 5 tahun 2.000 dari yang sakleknya gitu ya. Nah, untuk 2020 gimana nih perkembangannya sampai 2020 sampai dengan sini baru 809 orang nih kalau nggak salah informasi awal ya, evaluasi dari tenaga kerja terserap seperti itu ya. Terserap seperti itu. Tapi gini Kang Din Panginten ya. Yang pasti itu harus didefinisikan 10.000 itu tenaga kerja yang seperti apa, dengan struktur penggajian seperti apa, sehingga enak lamun tenaga kerja dengan penghasilan mudah-mudahan ya, penghasilannya di bawah UMR kan mungkin jangan dimasukkan juga, jangan dihitung karena kenapa? Yang hidup juga kan cukup. Gitu kan gitu. Jadi 10.000 juga harus kami juga mendefinisikan 10.000 juga minimal berpenghasilan yang layak. Nah gitu kan ya yang layak akhirnya karena bisa wae 10.000, tapi kalau penghasilannya di bawah UMR kan tidak dapat hidup layak juga. Nah, berarti ke 10.000 juga harus didefinisikan juga. Bisa bekerja, berpenghidupan, tapi berpenghasilan yang layak. Oke. Nah, Pak Kaban, balik lagi ke data ya. Ini terkait dengan lapangan kerja kan sangat erat dengan pengangguran ya. Nah, pengangguran dari data yang ada itu sampai 2019 ini tercatat 31.858 orang dari jumlah angkatan kerja 624.000. Nah, sementara Pemda selama 5 tahun ini untuk lapangan kerja itu 10.000 gitu ya. Berarti masih ada PR sekitar banyak. Ya, 20.000-an ya. 20.000-an. Makanya target 2 Pak Bupati itu di angka 4,27% dari angkatan kerja ya. Berarti sabar aja, begitu. Pasti ada lah, pasti masih ada PR gitu ya, PR seperti itu. Di 2019 kita di angka 5,25. Sebenarnya target di sekarang turun lagi di angka 5,1 kalau salah. Tapi kan itu tadi kita punya
COVID-19. Nah, seperti itu. Tapi diuntungkannya itu gitu. Ciamis punya sektor pertanian. Sektor pertanian, bagaimana sekarang sektor pertanian itu bisa mengangkat sebagai salah satu media ruang yang memberikan fasilitas untuk lapangan kerja baru atau peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya, yang memang kemarin ada beberapa yang di PHK, dirumahkan, sekarang ada di tempat di Ciamis dengan segala keterbatasan. Ya kita kembali lagi lah sekarang, kita lihat kita punya potensi, masih punya tanah luas, terus masih juga punya tanah yang belum kita garap, tinggal sekarang Pak Dinas Pertanian nanti saya diskusikan ini mau dimanfaatkan seperti apa. Sudah pasti kita punya ada jagung, kualitas unggulannya udah ada keunggulan, tinggal memanfaatkan itu saja sekarang. Masyarakat sebetulnya saya yakin masyarakat dengan kisah sukses dari yang sudah sukses atau dengan kebijakan pemerintah akan ikutlah. Tapi pasti jaminan kepastian akan masyarakat mah usahanya apa, pertaniannya apa, terus jangan sampai saya bisa menanam tapi saya tidak bisa menjual. Betul, ya. Kan gitu kan ya? Iya. Nah, seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya lebih operasional lagi Pak Kaban ya, misalnya ada masyarakat yang nganggur nih, ya, ini harus gimana? Misalnya kan sementara Pemda ada penciptaan 10.000 lapangan kerja ini, itu harus datang kemana sih masyarakat itu? Ini penting gitu. Sebenarnya kan gini, yang pertama BLK kita banyak, ada pendidikan, ada kemudian dinas olahraga juga, ada pemuda kreatif, kemudian yang pasti lapor dulu lah ke dinas tenaga kerja karena dia pengampunya. Betul ya. Jadi kan yang penting mah data. Enak lamun anu nganggur tapi teu lapor. Apa nganggur di mana kan gitu ya Kang ya. Kang Diri kan seperti itu. Seperti itu. Yang pasti sampaikan ke dinas tenaga kerja, sampaikan bahwa saya ingin dilatih. Nah, ingin dilatih nanti tinggal pelatihan apa yang senang kan gitu kan ya. Betul seperti apa. Lapor dulu lah. Makanya kalau misalkan hanya saya nganggu nunggu ada yang manggil mah susah lah. Sekarang mah kita yang kreatif, pemerintah yang meregulasinya. Nah, gitu kan. Nah, Pak Kaban ini tadi jadi untuk satu tahun ini ya kita juga baru karena ada pandemi COVID ya. Ya. Sekitar 800-an tadi. Ya. Ini masih ada waktu 2 bulan lagi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa mencapai itu. Nah. Ya mungkin 1.400-an lah atau 1.000-an data. Mudah-mudahan. Karena kan anu kerja aja pulang ke Ciamis. Iya betul. Ya kan gitunya, Kang. Apalagi yang di Ciamis berenang gitu. Nah, kapan nih beralih ke topik kedua ya. Pandemi COVID-19 juga ini berpotensi peningkatan jumlah kemiskinan ya. Nah, saya buka data lagi nih supaya kita BTKS ya. Ya, berbasis data. Ayah ya. Oke, bahwa ada bingung-bingung data. Angka kemiskinan di 2019 ini Ciamis terdapat 79.410 gitu ya. Kurang lebih 6,65% lah. Betul ya. Nah, ini program-program untuk penanggulangan kemiskinan apa saja Pak Kaban yang dilakukan? Yang pertama mungkin kemiskinan itu pertamanya kan pendataan dulunya. Lebih jelas datanya kemarin kita di TKS dengan sekian ribu ada beda-beda data. Nah seperti itu. Sebenarnya harus pendataan tahun sekarang tapi ya belum dilaksanakan. Kita masih menggunakan data di TKS untuk penduduk miskin seperti itu, sehingga ada program program jadi pengamat sosial lah ya. Program sosial yang bisa langsung mereka mau BPNT dari pemerintah pusat atau provinsi. Nah seperti itu. Miskin yang pertama adalah perumahannya itu sendiri miskin kan karena emang struktur miskin, berarti kan perlu dibantu ya namanya. Dibantu, tidak mau harus dibantu dah. Di mana lagi? Mungkin kemana ada itu mesti struktur karena emang lapangan pekerjaan nggak ada. Nah, otomatis kan berarti kan teman-teman OPD di sini melalui kegiatan aktivitas ekonomi mikronya. Nah, seperti itu bantuannya. Jadi programnya menyebar di berbagai dinas ya? Iya, menyebar. Jadi menyebar di berbagai dinas. Walaupun data informasi untuk penduduk miskinnya yang charity atau yang memang harus dibantu ya melalui BPNT atau yang lainnya atau bantuan tunai ya langsung bantuan non tunai media sosial. Tetapi kalau untuk kegiatan penduduk miskin dalam rangka pemberdayaan ya ada teman-teman dari dinas pertanian juga ada, peternakan juga ada, perindak juga ada. Apalagi perindak dengan aktivitas mikro
Betul. Nah, kredit mikro ya yang modalnya sampai dengan 50 juta lah ya, 50 juta seperti itu kan, mikro seperti itu. Kan yang jadi masalah itu yang modal 50, yang modal 100.000 sampai dengan 50 juta sama mikro, jadi bingung oke itu. Kudu definisikan ada nu mana kudu dibantuan heula. Yang ini program penanggulangan kemiskinan ini kan karena merupakan isu strategis nasional, pasti ada dari pusat ya, ada dari provinsi dan ada dari kabupaten. Nih di masyarakat kadang-kala itu tumpang tindih gitu ya. Nih bagaimana sendiri di Kabupaten Ciamis ini seperti pertama apa? Datanya dulu kita sepakati datanya, data yang memang harus diberi secara absolut miskin ya, harus diberi bantuan berarti kan BPNT seperti itu pertama. Setelah sepakati data ya baru nanti akan diturunkan mana yang diberi bantuan oleh pemerintah pusat, kemudian provinsi dan kabupaten itu sendiri, apalagi di tengah-tengah COVID sekarang ya. Angka kemiskinan disampaikan Kang Din, tetapi ya itu tadi banyak yang PHK sehingga banyak rumah tangga miskin baru. Nah seperti itu, sehingga pemerintah Kabupaten Ciamis juga kurang lebih 23 miliar itu ya untuk kegiatan bantuan langsung tunai non tunai itu. Nah seperti itu untuk langsung kepada masyarakat miskin, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID. Kalau kemarin mah ya itu tadi ada PKH kan ya, keluarga harapan, kemudian rumahnya dibantu, ada yang Rutilahu, kemudiannya yang ada yang BSPS seperti itu untuk rumah. Nah seperti itu. Kemudian untuk usahanya tadi sampai tadi usaha mikronya itu sendiri. Nah Pak Kaban, ya untuk input program penanggulangan kemiskinan ini kan tadi SDM ya dengan adanya Perda 11 2016 tentang penanggulangan kemiskinan, sebenarnya Ciamis punya kelebihan dibanding daerah lain ya. Karena untuk organ penanggulangan kemiskinan itu di Perda itu tersebut sudah ada dari kabupaten sampai desa. Ada. Nah, gimana nih implementasi dari Perda tersebut? Nah, sebetulnya kita apalagi sekarang kayak SRLT ya, yang baru itu dulu kita punya apa? Yang LTPKD. Nah seperti itu. Jadi konsepnya yang pertama, yang miskin gampang sekolah, yang miskin akses pendidikan, yang miskin bisa menyambung hidupnya, kan gitu ya konsepnya, konsep ada seperti itu yang program unggulannya. Sebetulnya sama aja Pak Bupati seperti itu, walaupun sekarang untuk kejaminan kesehatan kan ada BPJS, tetapi yang mungkin polisi itunya asuransinya dibayarkan oleh kartu, ada yang dari KIP kan ya, kartu Indonesia Pintar atau KIS, atau juga dari kartu banyak ya BPIH, banyak bukan BPIH nanti yang bantuan dari provinsi itu kalau nggak salah. Nah, itu angkanya kan besar juga, kurang lebih dari 21 miliar. Nah, Pak terkait nih tadi kelembagaan kan Ciamis dulu mengklaim ada inovasi penanggulangan kemiskinan dengan adanya alat TPKD, layanan terpadu penanggulangan kemiskinan daerah. Ini peningkatannya seperti apa untuk alat TPKD itu sendiri sekarang? Nah itu ada perubahan sebetulnya sekarang itu SRRT ya, itu teknologi sistem layanan terpadu, sistem layanan rujukan terpadu ya, untuk kemiskinan. Nah seperti masih lembaganya masih seperti itu, cuman konsepnya kan langsung ditangani oleh Pak Wakil Bupati. Nah seperti itu. Nah untuk alokasi anggaran sendiri nih 2020 untuk khusus yang dari APBD untuk penanggulangan kemiskinan berapa Pak? Ini saya untuk 2019 saya punya datanya, ini sekitar mana ya sebentar. Untuk kemiskinan itu teralokasikan sekitar 1, berapa nih? Enggak. 1,4 Pak untuk 2019 ini. Ya mungkin itu kan paling angkanya untuk Rutilahu. Oh gitu. Kang Rutilahu unggul lah. Rutilahu 1,9 lah gitu ya. Kalau sekarang mah besar karena Covid kan bantuan non tunai guys 23 miliar. Seperti itu. Seperti itu. Sehingga ke depan mungkin ke depan ya. Mudah-mudahan Covid cepat berlalu, untuk kemiskinan lebih pada yang memang yang absolut, miskin absolut ya secara struktur kudu dibantu ya dengan bantuan BPNT itu, bantuan non tunai itu kan seperti itu. Tapi kalau
teman-temannya miskin karena struktur yang lain, misalkan karena kesempatan kerjanya susah, itu tadi, apakah dengan pelatihan kerja, atau miskin karena tidak bisa mengembangkan usaha karena kurang permodalan, otomatis bagaimana teman-teman dinas Perindak bisa membantu, bisa mengakses permodalan. Nah, seperti itu kan. Misalkan besar lah, namun cuma itu tadi, aktivitasnya banyaknya, sebetulnya banyak penanganan kemiskinan itu, cuman itu terstrukturnya yang memang, makanya Ko Abdi panginten untuk 2021 mah dengan tematik. Nah, tematik itu salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan. Jadi bakal kelihatan sebenarnya program penanggulangan kemiskinan di Ciamis itu untuk 2021 berapa miliar udah kelihatan. Kayak panginten akan kelihatan di Emonep-nya. Karena kita pakai tematiknya. Kalau kemarin mah enggak. Kalau kemarin kita perencanaan di 2020 ini belum menggunakan tematik, masih menggunakan isu besar. Kalau sekarang udah tematik, salah satu adalah penanggulangan kemiskinan. Nah, Pak Kabar kan Ciamis sudah punya strategi penanggulangan kemiskinan nih, yang saya baca dari dokumen yang ada gitu ya. Nah, ini merujuk ke strategi penanggulangan kemiskinan tingkat nasional kan itu di klaster-klaster ya. Ya. Misalnya ada klaster 1 itu terkait dengan bagaimana mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Ya. Ya. Nah, klaster 2 bagaimana meningkatkan kemampuan pendapatan gitu ya. Hal yang pertama mengurangi pengeluaran, yang kedua meningkatkan pendapatan. Nah, ini untuk yang pertama, kelas pertama nih. Strateginya apa di Kabupaten Ciamis atau program-programnya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin? Di samping tadi ada program sembako sekarang ya. Ya. Program yang lainnya seperti apa? Kalau untuk kebutuhan sandangnya mah udah jelasnya. Berarti kan sekarang ada aktivitas sosial yang harus dibantu. Miskin itu yang pertama kan kita punya beasiswa untuk pendidikan. Kurang lebih 1,5 miliar itu udah disiapkan setiap tahunnya. Nah, seperti itu untuk di samping memang ada bantuan pendidikan yang di BOS itu ya, untuk pendidikan sekian juta tapi untuk khusus untuk teman-teman masyarakat yang miskin yang dikategorikan ya seperti itu ada. Nah, itu seperti beasiswa seperti untuk tapi masih setingkat SD SMP sebetulnya seperti itu karena kenapa ini kewenangan Ciamis Kabupaten kan hanya SD SMP seperti itu. Walaupun demikian Pak Bupati bisa pernah menyampaikan walaupun yang SM juga kan warga saya, nah seperti itu. Nah, bentuknya mungkin nanti akan dikolaborasikan seperti apa seperti usulan, nah seperti itu. Itu Bang. Ini berarti ya program yang sebelumnya kartu walia, kartu calakan, kartu lagi masih berlangsung ini. Itu kan masih ada, sebetulnya masih ada itu kartu-kartu itu masih ada, masih dikelola. Nah tadi ada kenapa kan? Ada BPJS, kan pastinya dikerjasamakan dengan BPJS kalau untuk kesehatannya kan, kemudian untuk pendidikan sama dikelola oleh dinas pendidikan seperti itu Bang itu. Ya, baik itu program-program yang ada di Pemda untuk mengurangi pengeluaran masyarakat miskin. Nah sekarang program untuk menambah pendapatannya khusus untuk masyarakat miskin gimana? Itu tadi saya sampaikan tadi. Pendapatkan memang tuh ujuk-ujuk benang artosnya, berarti kan ada pelatihan, membuka lapangan kerja baru, nah seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini ya tadi, salah satunya adalah padat karya. Nah itu ya. Padat karya, biasanya di infrastruktur. Infrastruktur yang paling dominan itu ada 2 keuntungan. Peningkatan pertanian, berarti misalkan pelibatan masyarakat dalam, nah ini normalisasi saluran irigasi misalkan ya, normalisasi atau pemantapan jalan untuk jalan usaha tani seperti itu yang sangat signifikan sekarang itu. Dan itu juga beberapa kalau salah kurang lebih dari 14 miliar itu di PU saja untuk aktivitas tersebut, belum lagi ditambah 5 miliar di pertanian untuk masa pandemi ini seperti itu. Nah, strategi yang ketiga kan ini dari pusat yang juga diadopsi oleh Ciamis terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan ini adalah bagaimana mengembangkan UMKM gitu ya, UMKM karena
pasti akan menyerap tenaga kerja nih. Yeah. Nah, strategi apa nih yang diprogramkan? Yang pertama, tapi saya tadi tambah dulu, PBI ya yang 23 miliar itu PBI. Penerima bantuan iuran. PBI tadi bukan PHB, PBI. Biar jelas, bisa salah kayak Kang Dian bisa salah. Ini UMKM emang menarik ya, UMKM menarik. Lah tadi saya pagi cerita sama Pak Kadisnya. Pak Kadis, sebetulnya yang menjadi rilis kita itu adalah bukan usaha mikro kecil menengah, kan seperti rilis. Kenapa demikian? Banyak retail itu kan kayak gitu. Satu adalah sebetulnya apa yang menjadi permasalahan pertama adalah permodalan sebetulnya. Permodalan. Yang kedua adalah legitimasi dari produknya. Ya, oke seperti itu. Sehingga salah satu pendampingan dari dinas Perindak itu adalah bagaimana teman-teman mikro kecil menengah itu bisa mengakses permodalan yang bersahabat tentunya ya. Yang bersahabat. Bukan yang bersahabat itu terserah nanti. Yang penting bersahabat. Nah, ya, bersahabat si permodalannya pertama itu. Yang kedua adalah legitimasi usahanya. Ada izin-izinnya. Mudah izinnya. Kemudian ada label halalnya. Apalagi di zaman usaha daring nih, Kang. Yang menjamin itu kan sekarang yang sekarang itu adalah legal formal dari usahanya, tempat usahanya di mana, produknya. Nah, produknya itu kan ada izin kesehatannya, izin halalnya, izin patennya. Nah, itulah sebetulnya yang harus dikembangkan. Karena kenapa? Insya Allah kalau pedagang mikro kita ada mereknya, kemudian itu tadi sehat kesehatannya. Berarti kan kudu aya nanti packagingnya ya. Nah, maka karena itu yang kedepankan saya. Packagingnya seperti apa nih bantuannya? Apakah kita punya rumah packaging? Rumah packaging itu siapapun yang punya produk bisa packaging itunya, produknya di rumah packaging itu. Tidak melihat berapa jumlah usahanya, berapa omsetnya, yang pasti kita sebar nanti rumah packaging itu. Apa kita buat bangun rumah packaging, siapa yang ngelolanya, atau kita desain suatu asosiasi perusahaan kerupuk, misalkan perusahaan ranginang atau cilok segala macam, ya itu yang pasti kan packaging yang menarik. Yang kedua jaminan bahwa pada saat si masyarakat kan sok disalahkan nama gini ya, disalahkannya. Jangan makan sembarangan, jajan sembarangan. Itu kan pro kontra. Satu sisi jangan jajan sembarangan, cek orang tua teh. Otomatis kan, tapi lamun teu jajan di tukang cilok misalkan, tukang cilok siapa yang beli? Itu kan ya, berarti kesehatannya harus diperhatikan. Siapa yang menjamin itu? Berarti kan OPD, pemerintah harus hadir. Usahanya seperti apa? Berarti nanti disampaikan di sekolah-sekolah tempat jualannya di mana. Kan jadi kolaborasi antara pemerintah sebagai yang membuat regulasi yang bersahabat tentunya, masyarakat yang udah siap usahanya. Nah, belajar dari pandemi COVID-19 ini kan masyarakat dipaksa untuk familiar dengan usaha berbasis online. Sebenarnya tanpa pandemi COVID pun kan, karena sekarang sudah masuk era 4.0 ya, otomatis ini satu keniscayaan bahwa bisnis ke depan itu adalah bisnis yang berbasis online. Nah, Bapeda sendiri bagaimana merencanakan program ke depan ini terkait dengan UMKM ini ya, yang harus tadi familiar dengan dunia digital gitu ya. Baik, yang pertama kami menyampaikan bahwa sekarang pasar kita itu juga harus dibuka juga online-nya, kan seperti itu. Makanya saya memberikan tantangan kepada dinas. Seperti apa? Apakah kita akan membuat kerjasama dengan Shopee, kerjasama dengan Bukalapak, atau kerjasama dengan yang sudah memfasilitasi, atau kita membuat sendiri, kan seperti itu, membuat sendiri fasilitas daring tersebut. Nah, itu yang pertama harus terbuka, dan Kominfo sebenarnya udah siap, Kominfo kita.
Kominfo kita udah siap dengan bandwidth yang besar. Ya, seperti itu. Karena kenapa? Ya udah sekarang mah nanti ada dua hubungan nanti. Pertama hubungan perdagangan, yang kedua adalah hubungan distribusi. Berarti ojek online. Ojek online tidak hanya yang udah ada, mungkin banyak lah nanti ya fasilitas ojek online. Atau ciptakan kita ojek online sendiri untuk pengantar pesanan masyarakat terhadap pasar. Jadi pasar mungkin nanti mau rame-rame itu ke pasar, tapi nu rame pas lingkaran mah pengantarnya. Jadi tinggal telepon pesan ke mana, pasar subuh dagang iya perlu apa, nanti kan yang main itu kan uangnya udah uang digital lagi, uangnya udah uang digital kalau di kota. Ya, misalnya yang bisa akses digital di pedesaan, apakah dengan menggunakan akses yang lain? Bisa saja sih. Sekarang mah sebenarnya tidak ada kota desa lagi, akses digital mah gampang. Perbankan udah memfasilitasi, semua perbankan masih tinggal pilihan mau menggunakan perbankan yang mana sebenarnya sekarang. Tinggal sekarang jaminannya adalah kita pemerintah, bahwa pedagang yang dipesan itu dijamin nggak produknya bagus, terpercaya. Nah jaminannya kan kita pemerintah. Kalau hal seperti itu leading sektornya ada di Dinas Perindak. Okay. Itu terus Kominfo. Betul, ya. Kan jaringannya kita buka jaringan di pasar, mungkin jaringan bandwidth pasar kita buka misalkan nanti ke depan. Nah, ini sekarang tadi bukan suatu keniscayaan, akhirnya pasang bandwidth di itu di pasar Ciamis, Sindangkasih, Banjarsari, kemudian pasar Ranca, pasar Kawali, buka aja bandwidth di sana. Tinggal PD sekarang buat sistemnya. Kan gampangnya Kang Din ya seperti Betul, ya. itu. Nah, Pak Kaban, ini kan Profil Zero adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi, dan jadi UMKM pun harus siap dengan dunia seperti itu. Nah, tapi di lapangan ini kan Pemda seharusnya memberi contoh ya. Misalnya di beberapa OPD itu websitenya masih sangat sederhana, padahal masyarakat itu kan penting yang mendapatkan info, apalagi di COVID-19 ini kan tidak perlu datang kalau misalnya informasinya sudah tersedia. Nah, Bapeda sendiri bagaimana merencanakan perbaikan lah, peningkatan optimalan website di OPD-OPD itu? Sekarang itu bandwidth itu dikelola langsung oleh Kominfo. OPD itu. Jadi OPD toko Simeser. Sebetulnya sekarang mah OPD nggak usah beli pulsa lagi, udah langsung dikelola, semuanya bandwidthnya dipasang oleh Kominfo. Jadi itu tadi, lamun misalkan aina OPD web nancan jalan ya keterlaluan lah. Kasub Bapeda kamari-kamari lah 2 bulan ke tukang mah, ya masih keterlaluan. Saya akui seperti apa adanya. Tapi itu tadi koreksi dari teman-teman mahasiswa, dari masyarakat kepada kami, terima kasih sehingga mengingatkan, dan kami ya secara sederhana dan terus menginformasikan bagaimana mengelola web tersebut, memberikan informasi yang jelas apa yang dilaksanakan oleh kami, kemudian informasi apa yang bisa diakses yang sedang dilaksanakan oleh Bapeda. Sekali lagi terima kasih itu. Oke, Pak Kaban, sudah 1 jam kita berbincang, sangat menarik ya, 3 tema kita sudah lewati. Tadi penyediaan lapangan kerja, kemiskinan, dan UMKM. Ini menarik, tapi kita dibatasi oleh waktu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan visi Ciamis mantapnya kemandirian ekonomi, sejahtera untuk semua bisa tercapai. Ada yang disampaikan mungkin kesempatan ini juga bahwa Bapeda launchingnya kemarin dari reorientasi evaluasi RPJMD 2019-2024. Oleh karena itu nanti saya juga memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memberikan informasi, tidak hanya dalam forum yang resmi. Kami akan menyusun evaluasi itu sampai dengan bulan Juni 2021. Nah, kesananya sudah itu RPJMD kita yang harus kita sepakati, yang harus kita laksanakan. Tidak hanya milik pemerintah RPJMD itu, tetapi itu juga harus kita laksanakan. Pemerintah berbuat apa, masyarakat berbuat apa. Pemerintah menjanjikan apa, masyarakat menjanjikan apa. Nah, seperti itu. Maka silakan kami dari Bapeda sendiri membuka peluang dan kesempatan, membuka ruang diskusi mengenai
evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024. Gitu pangitan Kang Din. Ya, ini target mau kapan PJMD perubahan ditetapkan? Target Juni 2021. Sudah ditetapkan gitu. Ya, Juni 2021 sudah. Makanya prosesnya kemarin udah reorientasi, sekarang kami sedang menyusun rancangan awal. Nanti kami akan berdiskusi. Tapi jangan nunggu diundang. Kalaupun memang ada kegiatan teman-teman atau kelompok-kelompok yang ingin berdiskusi dan memberikan masukan selama proses ini, ya silakan. Karena kalau diundang mah bisa terbatas waktunya, terbatas kesempatannya, terbatas nu hadirna. Oke. Nah, gitu. Setuju Pak Kapan. Nah, cuman ini ketika misalnya ingin melibatkan masyarakat, tentu si data-data kan harus bisa diakses ya. Nah, mangga. Nah, itu kan kalau tidak punya data kan kita juga sulit nanti ya, kami akan menyampaikan rancangan awal. Betul, lengkap dengan datanya. Nanti ada di di Google Drive ya. Nih, di Google Drive saya sampaikan, tinggal diakses, dibaca mau seperti apa Ciamis ke depan. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Kaban, selamat dan sukses untuk Bapeda dan Kabupaten Ciamis. Amin. Kemudian saya himbau juga kepada seluruh lapisan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Kita pakai masker, kemudian jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer pada saat kita telah menyentuh atau beraktivitas di luar lapangan. Terima kasih, tetap semangat. Dan Galuh News tetap oke. Terima kasih Pak Kawan. Terima kasih telah menyaksikan podcast Galuh Tapakur kali ini dengan mengangkat tema dampak pandemi COVID-19 terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis. 3 tema sudah kita bahas terkait dengan lapangan kerja, terkait dengan UMKM, dan terkait dengan kemiskinan. Semoga informasi yang telah kita berikan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Ciamis khususnya. Amin. Dan masyarakat di luar Kabupaten Ciamis pada umumnya. Selamat berjumpa di tema-tema berikutnya. Galuh Tapakur, kita berpikir, kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke? Siap. Mohon Kang Din.